Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifda Nahya Bilkisa Danisya dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 24. Di sini saya akan mengidentifikasi konflik sosial tentang politik, yaitu konflik penolakan RUU Omnibus Law. Latar belakang terjadinya konflik. Salah satu tujuan pemerintahan pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah peningkatan investasi dan industrialisasi di Indonesia. Beberapa langkah yang dilakukan diantaranya memotong jalur birokrasi yang mempersulit izin usaha baru. Pemerintahan bersama DPR lantas mengusulkan RUU Cipta Kerja yang direncanakan dibahas sepanjang program legislasi nasional pada tahun 2020. RUU ini terjadi dari 15 bab dan 174 pasal yang akan mengubah puluhan aturan pemerintah yang sudah berjalan sebelumnya. Draft RUU Cipta Kerja yang dibahas ini menuai kritik terutama dari aktivitas lingkungan, serikat buruh, dan para oposisi lainnya setelah naskah tersebut beredar ke publik. Untuk menentang rancangan undang-undang tersebut, pihak-pihak seperti serikat buruh melakukan aksi unjuk rasa di berbagai kota untuk menuntut didengarkannya aspirasi buruh dalam menyelesaikan undang-undang ini, alih-alih hanya dari pihak pengusaha. Proses terjadinya konflik, penyusunan rancangan undang-undang Omnibus Law yang menuai kontroversi di tengah kehidupan masyarakat akibat dari kurangnya komunikasi politik yang dibangun oleh pemerintah. Adanya politik relation yang melibatkan segelintir orang yang memiliki kepentingan dan hubungan yang dekat dengan pemerintahan, serta kurangnya partisipasi politik. Dalam hal ini, masyarakat kelas bawah yang secara langsung merasakan dampak dari RUU tersebut jika disahkan. Berikut merupakan contoh gambar aksi demo unjuk rasa RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Teori konflik sosial. Konflik ini termasuk dalam teori Emile Durkheim. Pengajian terkait konsep tatanan sosial yang melihat bagaimana masyarakat dapat hidup secara harmonis melalui konsep tersebut, di mana teori ini melakukan pengkajian pada level makro, yaitu dengan menilai bagaimana aspek masyarakat dapat berfungsi. Bentuk konflik. Konflik ini termasuk dalam konflik diagonal, karena banyak buruh, mahasiswa, serta masyarakat lainnya yang demo mengenai unjuk rasa Omnibus Law. Mereka menentang adanya RUU Cipta Kerja, dikarenakan mereka menyoalkan hilangnya upah minimum. Para buruh juga mempermasalahkan tentang berkurangnya nilai pesangon, waktu kerja eksploitatif, PHK dipermudah, sanksi pidana dihapus, dan masih banyak lagi. Dampak negatif konflik. 1. Pekerja terancam tidak menerima pesangon. 2. Jam lembur tambah dan cuti panjang hilang. 3. Tak ada lagi UMK. 4. Hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Dampak positif konflik. 1. Menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis. 2. Sebagai tempat awal terjadinya perubahan sosial. 3. Perizinan usaha lebih sederhana dan dipercepat. 4. Berinvestasi makin dipermudah, termasuk berbagai fasilitas dan insentif. Penyelesaian konflik. Dalam contoh konflik di atas dapat diselesaikan dengan upaya integrasi. Karena integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Omnibus Law dapat membenahi ekosistem investasi dan ketenaga kerjaan. Caranya dengan memberikan kebijakan yang menguntungkan buruh dan pengusaha. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. 1. Adanya keterbukaan serta kesempatan bagi semua pihak memberi masukan sebelum disahkan. 2. Berkomunikasi atau mendengarkan aspirasi rakyat. 3. Pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan tenaga kerja atau buruh terlindungi hak secara konstitusional. 4. Menciptakan perdamaian dan ketertiban umum. Sekian presentasi dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.